Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tren Isu Keperawatan Eutanasia. Kelompok 1 beranggotakan 1. Firi Amirul Hakim, NIM 221004. Saya Seladiana Puspitasari dengan NIM 221015. Saya Hana Amira Rahmawati, NIM 221036. Saya Abdul Rafi Al-Majid dengan NIM 221042. Saya Siti Nur Faida dengan NIM 221050. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Seladiana Puspitasari. Eutanasia secara etimologis yaitu kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu euthanatos, memiliki makna kematian. Pengertian baik ini adalah kematian yang berlangsung secara baik, yaitu seseorang mati dalam keadaan tidak menderita dan tidak kesakitan. Eutanasia juga bisa diartikan sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Eutanasia memiliki makna sebagai berikut: kematian yang baik dan kematian secara tenang. Dalam dunia medis, eutanasia memiliki definisi mati atas kemauannya sendiri dengan bantuan dokter, kematian atas rasa belas kasih atau mercy killing, mengakhiri hidup seseorang karena penyakitnya yang tidak dapat disembuhkan, perbuatan untuk mengakhiri hidup atau sengaja tidak memberikan keperawatan dan atau pengobatan yang dapat memperpanjang hidup pasien. Cara pelaksanaan eutanasia dapat dibedakan atas 4 cara. Yang pertama yaitu eutanasia pasif, dan yang kedua eutanasia aktif atau agresif, yang ketiga eutanasia sukarela, dan yang keempat yaitu eutanasia tidak sukarela. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Nur Faida. Etikal tren dan isu keperawatan eutanasia. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya mencangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Dalam eutanasia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan dari mana sudut pandang atau cara melihatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hana Amira. Dilihat dari cara pelaksanaannya, eutanasia dapat dibedakan atas eutanasia pasif dan eutanasia aktif. Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidup pasien. Tindakan pada eutanasia pasif ini dilakukan secara sengaja dengan tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, seperti tidak memberikan alat-alat bantu hidup atau obat-obat, menahan rasa sakit, dan lain sebagainya. Eutanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seseorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Eutanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kematian dengan sengaja melalui obat-obatan atau dengan cara lain sehingga pasien tersebut meninggal. Next. Eutanasia aktif dapat dibedakan menjadi 2. Eutanasia aktif langsung atau direct adalah dilakukannya tindakan medis secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Jenis eutanasia ini juga dikenal sebagai mercy killing. Eutanasia aktif tidak langsung atau indirect adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Selanjutnya akan disampaikan Mas Abdur. Jauh dari
permintaan atau pemberian izin, eutanasia dibedakan atas satu, eutanasia sukarela atau volunteer, dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan kematian. Dua, eutanasia non sukarela, terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor umur, ketidakmampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan vegetatif atau koma. 3. Eutanasia tidak sukarela, terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat terjadi ketika permintaan untuk melanjutkan perawatan ditolak. 4. Bantuan bunuh diri sering diklarifikasikan sebagai salah satu bentuk eutanasia. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan perencanaan untuk membunuh dirinya sendiri. Pihak ketiga dapat dilibatkan namun tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fihri. Etik keperawatan. Pelaksanaan prinsip etik dapat mencegah terjadinya bahaya fisik dan emosional bagi pasien dalam asuhan keperawatan. Pelaksanaan prinsip etik merupakan salah satu dari 12 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Tujuannya yaitu untuk penerapan prinsip etik keperawatan dalam tahapan pengambilan keputusan. Kinerja perawat menerapkan prinsip etik penting untuk dilakukan mengingatkan perawat yang dalam melakukan asuhan keperawatan berperilaku tidak etik dapat menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai penerima asuhan keperawatan, yaitu dapat mengalami injuri atau bahaya fisik seperti nyeri, kecacatan atau kematian, serta bahaya emosional seperti perasaan tidak berdaya atau terisolasi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kami bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.